Ya Habibi ya Muhammad. Datangnya dari Muhammad Khafin Maulana. Alamat lengkap Karangpenang, Sampang, Jawa Timur nih Habib. Ketika seorang pemuda yang biasa punya kebiasaan hadir majelis atau melakukan perkara sunnah seperti puasa Senin atau puasa Kemis, tapi setelah hadir majelis atau setelah puasa, seakan-akan terbenak dalam pikiran untuk melakukan maksiat atau lebih gampang untuk melakukan perkara maksiat. Pertanyaannya Habib, apakah yang harus dilakukan seseorang pemuda tersebut ketika terjadi seperti di atas? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hal itu karena godaan setan untuk berhenti dari hadir majlis ilmu atau puasa sunnah, atau karena hatinya yang masih gelap ya Habib? Mohon jawabannya Habib. Barakallah fiik. Ya, bukan. Lebih. Jadi sama Madura. Mungkin jawabannya bisa bahasa Madura. Kalau pakai bahasa Madura yang paham orang Madura nanti. Yang lain tidak paham nanti. Tentunya syaitan akan mengganggu hati manusia. Kalau kecenderungan hati untuk berbuat maksiat, pastinya itu datang daripada dari syaitan. Dan kita di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatus syaitan." Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Yakni apa yang disuruh oleh syaitan. Dan dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya Allah mengajak kebaikan, syaitan mengajak kepada kerosakan. Jadi kalau ada orang yang terpanggil dalam hatinya untuk berbuat maksiat, salah seorang daripada guru yang ditanya apa langkah kalau seorang itu terdidik dalam hatinya kecenderungan untuk berbuat maksiat. Tarik nafas dengan sebut Allah dengan nada dalam, sedikit di dalam, untuk menghalau syaitan daripada mengganggu, disebabkan oleh karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bila dikumandangkan azan Allahu Akbar, syaitan akan lari sambil mengeluarkan angin untuk tidak mahu mendengar suara azan. Nama Allah Subhanahu wa taala tak mahu didengar oleh syaitan. Kalau ada seorang yang terpanggil untuk berbuat maksiat, sebut nama Allah dengan begitu ta'zim untuk menghilangkan suara-suara hembusan-hembusan yang mengajak kepada maksiat. Yang kedua, sikapilah suara-suara itu kalau masih berterusan dengan menegur kepada hawa nafsu. Macam mana menegur kepada hawa nafsu yang mengajak kepada kebaikan? Yang pertama, yang mengajak kepada kemaksiatan. Yang pertama, hayati sabda Nabi bahwasanya orang yang dia berbuat dosa akan diberikan titik hitam di hatinya. Semakin banyak dosa yang dibuat, hatinya akan menjadi hitam gelap, yakni simbol kepada hati yang keras. Bayangkan kalau dosa yang kita lakukan itu akan menyebabkan hati kita menjadi keras, tidak mahu menerima nasihat, tidak tersentuh dibacakan Al-Quran, dan termasuk daripada orang yang dibenci oleh Allah kalau memiliki hati yang keras. Dalam kata Sahibul Zubat, sungguhnya orang yang paling jauh daripada Allah adalah orang yang hatinya keras. Yang kedua adalah melihat kepada maksiat ini jangan dilihat dengan pandangan sedap. Istildzadzul ma'siyah. Jangan melihat kepada maksiat ini lezat. Walaupun hakikatnya orang kalau diajak berbuat maksiat, zina, liwat, dan seterusnya, nampaknya di situ ada kenikmatan. Itulah yang menjadi tarikan kepada syaitan untuk orang berbuat maksiat. Tapi lihatlah pada maksiat bukan kepada lezat perbuatannya. Akibatnya itu apa? Resikonya itu apa? Dibenci oleh Allah, jauh daripada rahmat Allah, hati akan keras. Difikirkan ke situ. Ajak hati ini berdialog untuk mengetahui atau terpanggil meninggalkan maksiat tapi dengan kekuatan. Yang ketiga adalah
alihkan pikiran itu kepada maksiat, kepada hal yang lain. Al-qalbu idza lam yushghal bima yanfa' syughila bima la yanfa'. Hati ini kalau tidak disibukkan dengan hal yang bermanfaat, dia akan sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Fokus atau hati bila terfikir kepada maksiat, cari kesibukan yang lain. Hatta bukan kepada taat, kepada hal-hal yang mubah, yang harus dialihkan supaya tidak terpanggil daripada hati ini untuk melakukan hal yang maksiat. Dan yang kelima adalah gunakan waktu untuk melakukan ketaatan dan melihat indahnya atau nikmatnya taat. Orang yang dia menghindarkan diri daripada maksiat dan juga jijiknya maksiat akan dianugerahkan oleh Allah nikmat berbuat taat. Orang yang dia melihat kepada nikmatnya maksiat akan dihukum kehilangan nikmatnya taat. Jadi, lihatlah kepada maksiat itu adalah dengan pandangan kotor, dan lihatlah kepada taat itu pandangan yang indah atau nikmat. Dengan demikian, akan terbantu seseorang itu untuk menghindarkan diri daripada berbuat maksiat. Di antaranya adalah mengingatkan kepada diri sendiri dengan at-ta'awudz billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau ada gangguan dalam hati kamu daripada syaitan, Allah berfirman fasta'idz billah, berlindunglah kamu kepada Allah. Wallahu a'lam. Habib Hasan boleh sempurnakan. Masya Allah, udah sempurna, Habib. Artinya saudara kita yang dari Madura jangan berhenti untuk hadir majelis, jangan berhenti untuk puasa sunnah atau ibadah yang lain, walaupun Anda masih di dalam terjerumus kadangkala dalam kemaksiatan. Kalau Anda tinggalkan itu karena Anda beralasan masih tetap maksiat, maka tidak ada nilai kebaikan di waktu Anda. Penting, janganlah Anda itu senang seperti kata Habib Ali dengan maksiat itu. Bencilah maksiat walaupun kita melakukannya. Jangan ridha. Guru mulia kita Habib Omar sering mengatakan, yang aku takuti itu kepada santriku ridha dengan maksiat. Karena ridha dengan maksiat lebih berbahaya daripada maksiat itu sendiri. Karena maksiat, kalau kita tobat diampuni oleh Allah. Tapi kalau ridha dengan maksiat, senang dengan maksiat, melihat maksiat itu hal yang indah, maka orang yang semacam ini sulit untuk bertaubat. Terus hadir pengajian, terus puasa sunnah, terus taubat setiap berdosa. InsyaAllah kata Habib, kalau kita sungguh-sungguh ada waktunya, Allah akan mencabut dari hati kita kesenangan maksiat. Dan Allah akan berhidayah dan taufik sehingga kita berhenti dari semua maksiat. Nah, alhamdulillah.